Oke, kita mulai. Tangan dibuka dengan menarik nafas. Dada ini adalah tarik udara dari hidung, kemudian tahan di dada dan lepaskan. Berikut gerakannya, kemudian diulang lagi. Tarik nafas, tahan dan buang. Kita mulai sekali lagi. Tarik nafas dan buang. Terus berulang-ulang, boleh sambil memejamkan mata untuk bisa lebih fokus. Kemudian kita rasakan, dinikmati apa yang menjadi nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan, masih bisa bernafas, dan masih bisa beribadah yang paling utama. Oke, saya jelaskan dengan perlahan-lahan. Silahkan Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak Mas untuk sambil merasakan tahan di dada dengan nikmat, dengan rasa bersyukur. Kemudian ketika sudah rasa panas di dada hangat, kita lepaskan udara tersebut dari mulut secara perlahan-lahan mengikuti gerakannya sambil merasakan apa yang dirasakan oleh tubuh kita masing-masing, baik itu respon mulai berkeringat, mulai sesak susah nafas karena apakah lama atau sebentar. Yang tahu kondisi badan dari Bapak Ibu, Akang Teteh yang tahu sendiri. Oke, mohon maaf karena kata-kata saya ini agak ribet, pabelit alias agak ribet. Oke, kita gerakan kedua adalah tangan di atas, paha kembali, tetap melakukan nafas dada, ditarik di hidung, kemudian ditahan di dada, dilepaskan, dan sambil rasakan apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Fokus, konsentrasi, dan sementara lepaskan dulu masalah di kantor, masalah tetangga, masalah negara, apalagi ya, masalah hal-hal yang oke. Kemudian tangan silakan lihat di depan kita dan rasakan, tetap ini pakai nafas dada ya. Kita tarik, tahan, kemudian buang. Konsisten dan fokus. Rasakan dan pikirkan energi atau hawa panas yang ada di dada tersalurkan. Ini adalah kemudian gerakan yang kedua. Kita tarik, kemudian ini ada masih posisi ditahan, kemudian masih ditahan ya, ini guys. Kemudian ini masih ditahan dan kita mulai buang secara perlahan-lahan sesuai gerakan tangan ke depan arah tubuh kita. Oke, kita ulangi. Tarik, tahan, masih tahan nafas di dada, kemudian kita pecah atau menggerakkan tangan kita ke samping, masih ditahan. Ini sesuai nafas dada masing-masing ya, kita atur. Ketika sudah tidak kuat menggerakkan, kemudian kita lepaskan, tahan nafas yang di dada tersebut ke arah depan tubuh kita sambil rasakan hawa atau rasakan apa yang dirasakan. Itu silahkan komen di chat, di komennya ya. Terus kita ulang lagi. Jari ataupun tangan kita boleh rapat, atau yang saya lakukan ini istilahnya kalau sebutannya adalah
cakar ya, maksudnya bukan cakar ayam, cakar harimau, cuman agak direnggangkan, agak dilebarkan. Jadi boleh ada yang rapat jari-jari tersebut, maksudnya ini jari-jari tangan kita masing-masing ya, nyamannya seperti apa, rasakan feelnya seperti apa. Yang inti kuncinya di sini adalah gerakan tersebut adalah antara tarik nafas, tahan dan buang, ritme gerakan dari gerakan tangan kita apa yang dirasakan. Silahkan sekali lagi untuk di komen, karena itu koreksi ya, mohon maaf ini kata-katanya karena ini baru pertama kali saya ngomong di forum, dengarkan banyak orang, jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas alias pabelit kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Jawanya agak belepotan bahasa Indonesia itu. Oke, ini tetap masih gerakan rasakan. Kalau bapak ibu, akang teteh, mbak, mas, ini saya menarik dada itu, saya bener-bener pengen merasakan apakah yang saya rasakan di dada. Kemudian ini jari-jari saya ini mulai agak ada yang kram atau pegel ya, pegel itu yang di pundak agak kaku, saya lepaskan. Silahkan berekspresi walaupun ini nanti dikatakan seperti orang gila ngelakuin apa. Sekali lagi ini bukan aktivitas musyrik, aktivitas goib, tapi ini adalah olah nafas, olah kesehatan yang intinya silahkan googling apa arti olah nafas dada, seperti apa manfaatnya. Oke, kita rasakan ini tetap nafas dada, rasakan di dua belah tangan kanan kiri di antara tangan itu, dan kita tetap fokus konsentrasi nafas dada, tarik kemudian tahan. Nah, ini ada gerakan ketiga, kita tarik nafas tadi di dada, kemudian kita arahkan ke perut, kemudian ke dada dan buang. Di sini nafas dibuang melalui mulut secara perlahan didorong ke depan. Diulangi lagi. Sudah terbuang, nafas habis dibuang, kita tarik lagi dari hidung. Rasakan. Ini yang saya rasakan karena di antara tangan saya ini kayak memegang, kalau istilahnya Kang Asar itu kayak balon kenyal-kenyal ya. Tapi apa yang dirasakan, ada yang juga geringgingan tuh bahasa Jawa ya, kesemutan atau rada baal bahasa Sundanya. Maaf, ini saya bukan Sara karena saya campuran Jawa dan Sunda. Oke, kita rasakan. Kemudian ini kita tarik lagi. Ini yang saya rasakan waktu itu, kalau saya masih alhamdulillah masih bisa konsisten latihan ini, mulai berat. Ini saya bawa energi tersebut ke perut, ke dada, itu agak kayak membawa hangat gitu di telapak tangan saya. Kemudian ini saya tekan ke depan, saya mulai agak berat dan mengatur nafas yang kita buang ini. Intinya rasakan apa yang bapak, ibu, akang, teteh rasakan. Ini kalau ngomong sambil minum sambil ngopi nggak sopan kan, jadi mohon maaf agak serak. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini mungkin tadi tidak di menit, tidak di waktu, tidak dihitung harus berapa kali. Semakin berat, semakin susah, semakin berkeringat, itu pembakaran memproses energi. Nah, ini mohon maaf gelap sendiri ya. Ini bukan karena mistis ada goib, karena aliran listrik saya voltasenya turun. Nah, terang kembali. Ini merusak konsentrasi saya juga.
agak kaget. Jadi tidak ada hubungannya dengan energi ataupun olah nafas ini, pengaruh ke listrik, bukan ya Bapak Ibu, Akang Teteh. Itu mohon maaf aja, tapi sudah bayar listrik kok. Oke, kita gerakan selanjutnya adalah gerakan yang keempat ya. Ini kita habiskan dulu serinya, rasakan lagi. Ini di gerakan ini jujur aja saya merasakan semakin lama semakin besar ataupun energi atau rasa tangan yang ada saya rasakan semakin besar, buangan tersebut makin besar. Mungkin kalau dilihat diamati awalnya tangan jari-jari kita bisa dekat, tapi lama kelamaan nah mata saya mulai melek itu, mau membuka ini, mau pengen tahu sih apa sih gimana sih, tapi ini saya merem ini bisa konsentrasi, bisa fokus. Tuh, ngomongnya aja nggak fokus ya. Tapi insya Allah kalau untuk pelatihan berupaya berikhtiar untuk fokus, karena ini bermanfaat untuk diri sendiri dulu, akan berpengaruh kepada keluarga kita, istri, anak, orang tua, dan lingkungan sekitar kita. Ya kalau kita amati kurang lebih ada sampai 9 kali ya. Saya masih ingat karena saya ulang-ulang, karena sambil merasakan tetap fokus. Jangan lupa ketika nafas dada ini ditahan di hidung kemudian putus atau tidak kuat dari Bapak Ibu, Akang Teteh, Mas Mbak, diulangi lagi dari awal. Nah, sampai sempoyongan, mata mulai kelemun-kelemun, berkilau-kilau dan asik. Ini yang dirasakan energi di depan saya. Saya coba tarik nafas kembali, ditahan di dada, kemudian saya lepas. Apa yang saya rasakan ini kalau bahasa Sundanya ngulik ya, diulik atau dirasakan. Nah, tidak ada gerakan baku, cuman kuncinya ada di olah nafas, tarik nafas tadi yang saya jelaskan dari video sebelumnya. Nah, ini saya tadi merasakan dulu, kemudian saya coba lagi ke depan dada ini, saya tahan gerakan yang keempat ya. Coba saya rasakan dari dada, kemudian hawanya itu ke perut, tulang punggung ini menyalur. Maaf, itu bukan umbel atau ingus yang di hidung saya, keringat. Nah, agak mengkilap, mohon maaf ya, ini nggak bisa saya blurkan. Saya tarik lagi, masih tahan di dada, kemudian gerakan ini masih tahan di dada ya nafasnya. Saya rasakan yang energi-energi yang ada di tangan saya rasakan ke perut, dada, kembali lagi dada, kemudian saya keluarkan di depan saya atau diarahkan ke kamera. Ini yang kita rasakan apa sih? Nah, tangan kiri sini mulai mengkilat karena itu adalah kotoran-kotoran, karena itu keringat ya, bukan minyak. Kalau minyak berarti itu nanti kalau bisa saya sumbungkan, bisa dijual karena harganya masih mahal minyak. Oke, mulai berkeringat, mulai mengkilau, glowing ya, dan seru. Karena ini saya pakai baju, di situ ada tulisannya hikmatuliman.com. Ini adalah lembaga mantan ya, kalau dulu saya belajar di Hikmatul Iman, lembaga seni bela diri Hikmatul Iman yang didirikan guru besarnya adalah almarhum Kang Diki. Ini tetap saya lakukan, kemudian tetap saya tarik lagi. Ini gerakan yang keempat kalau nggak salah. Tetap saya rasakan lagi, saya berulang-ulang. Karena ini semakin sering atau semakin saya lakukan ke dada ini, saya sambil merasakan tubuh saya, dada saya agak hangat. Ini tidak dipegang ya, tidak bersentuhan dengan dada perut, jadi agak di jarak gitu.
masih ditahan. Nah setelah dari sini kita buang sampai habis, jangan sampai menyisa, jangan kayak. Kemudian tarik, kita tahan, gerakan tangannya. Antara gerakan dan tarik nafas dan fokus kita adalah 3 kunci yang saling berkaitan. Yang dirasakan adalah panas. Nah ini saya mulai agak cepat gerakannya karena antara badan saya dari dada, perut, tulang punggung mulai hangat panas ya. Ini panas dan hangat versi masing-masing sih. Kalau menurut agak orang dataran tinggi ya biasa-biasa aja, tapi kalau hawanya sering panas gitu makin panas gitu. Nah, ini saya rasakan di depan seperti apa jari telapak tangan kita, khususnya ada yang di tengah, di jari-jari. Ini kalau teman-teman amati, ini jari saya yang sebelah kiri, jari manis ini agak bengkok lumayan. Nah, ini ada gerakan yang selanjutnya. Ini boleh ditahan nafas lagi, boleh kalau sudah capek juga. Kita tes 1 2 3. Maaf ada gangguan sound sistemnya ini. Nah, ini boleh nafas normal, maksudnya nafas normal itu adalah ya nafas normal, nggak ditarik, nggak ditahan, kadarnya yang sudah diatur dan difungsikan oleh Allah tubuh kita ini. Atau bisa, kalau saya ini tetap tarik nafas, saya tahan. Nah ini ada gerakan berikutnya adalah kita tarik ke dada kita ke belakang ya, ke tubuh kita ke belakang. Ini berarti ke tubuh kita mendekati dada. Ini tarik, masih ditahan di dada. Nah ini mulai silahkan coba, saya nggak mau agak lebay atau apa, tapi silahkan coba. Ini dorong ke depan. Ini yang saya rasakan seperti apa, biar saya dan akang-akang dan senior-senior SHI yang lainnya mungkin yang tahu. Nah ini mulai kita coba. Saran dari Kang Asari, tangannya agak dimiringkan. Ini mulai agak sakit ke lengan. Itu meringkas peringis itu bukan lebay ya, tapi cobain aja lah. Dicoba, kalau nggak dicoba, kalau obat jualan tukang obat kan kalau nggak dicoba kan nggak manjur ya. Oke, ini lepasnya juga hampir sama ke depan, cuman posisi tangan jempol di bawah, kelingking ke atas. Kalau kita tadi yang lihat di sebelumnya ini kan jempol dan kelingking kan arahnya ke atas ya, kalau ini ke samping. Ini saya coba saran dari Kang Asari untuk merubah tangan. Kita coba sensasinya seperti apa. Tetap tarik nafas. Ini antara saya konsentrasi tarik nafas, kemudian buang, dan wow itu perengut, waduh, nah itu silahkan dicoba lah, saya nggak mau. Dan nah itu bukan encok, bukan karena apa-apa, dan itu juga bukan karena hujan. Aduh, mohon maaf ya, ekspresinya itu minta mungkin dipijit nanti sama istri lah. Bukan nangis juga itu, karena ngelas keringat, tidak disediakan anduk. Mohon maaf, saya tidak mau nyerah juga. Bentar, nah ini ada peringas-peringis itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Akang Teteh. Yang intinya silahkan dicoba. Saya nggak mau jualan obat seperti tukang obat, dan saya tidak mau menyerah kayak itu. Dan saya pengen mencoba lagi sampai seberapa kuat limit badan saya menerima dan memaksakan tubuh saya oleh nafas ini, sampai seberapa ya, apakah nanti ada efek seperti apa ya. Ini adalah konfirmasi dari Kang Asari. Nah ini saya senyum itu karena aduh, nah itu ini sunnya
dengan Kang Asari disebut suruh jangan cengeng katanya. Ayo latihan yang keras karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, kalau Bapak Ibu di sini nanti kiranya cukup sudah melelahkan, sudah cukup sangat ke tubuh kita, tapi ini jujur aja tidak ada efek samping. Nanti setelah latihan ini bisa di ronsen, ya nggak lebay juga, bisa dicek apa terkilir seperti apa, tidak. Apakah ototnya juga menjadi berkembang, juga tidak. Ya, mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang agak bercanda ini, karena menghibur diri sendiri adalah salah satu bagian dari ibadah. Oke, tolong perhatikan tetap kepada nafasnya, bukan kepada wajah, mulutnya, dan ekspresi. Nah, alhamdulillah itu instruksinya katanya cukup, dan alhamdulillah lelah menjadi lillah, dan alhamdulillah ke tubuh, ke badan yang saya rasakan nanti bisa, insya Allah bisa berakibat atau berdampak menjadi lebih baik lagi merawat, menjaga tubuh kita ini yang diamanahi oleh Allah tetap sehat dan bisa beribadah. Oke, ini adalah peregangan. Berikutnya kita break dulu. Saya juga mau minum biar nggak serak-serak basah, karena saya lihat wajah saya sendiri juga pengen ketawa. Ini tangan masih tetap di paha ya. Kita rasakan apa yang dirasakan tubuh kita, apa yang dirasakan oleh tangan kita, apa yang dirasakan oleh punggung, kepala. Itu mulut saya masih monyong-monyong itu karena saya masih terprogram bahwa tarik nafas, tahan, buang, tarik nafas, buang. Masih mempunyai rasa keinginan tahu, ingin tahu. Nah, ini gerakan berikutnya yang kembali lagi ke gerakan yang dulu, yang pertama dengan anak saya kalau nggak salah. Kita buka, tahan, masih tahan, kemudian rasakan di telapak tangan, dan sudah mencukupi, buang perlahan-lahan melalui mulut. Ini ekspresi mulut saya ya, jadi mau mulutnya nggak kelihatan atau seperti itu, tapi rasakan. Ini tarik nafasnya, kemudian gerakan tangan di samping, di dada. Ini ada di video saya yang dengan anak saya waktu itu, posisi duduk juga. Tahan, kemudian gerakan tarik, tahan, buang. Nah, ini adalah posisi akan membuang nafas dari hidung, dari mulut. Maksudnya tarik nafas dari hidung tadi, tahan, kemudian dikeluarkan dari mulut. Aduh, saya baru kali ini, maaf ya Bapak Ibu, Akang Teteh suruh ngomong, bisanya saya diinstruksikan, diarahkan, jadi fokus konsentrasi aja. Tapi untuk sambil menjelaskan juga saya agak mohon maaf, ini mencoba berupaya belajar menjelaskan. Kemudian ini gerakan ketiga, tahan, kemudian buang udara dari mulut, tangan gerakan dorong ke atas. Saya tidak akan menjelaskan apa yang saya rasakan kalau tidak dicoba oleh Bapak Ibu, Akang Teteh, Kang Mas, dan Mbak Ibu. Kemudian tarik. Nah, ini posisi tadi dari buang ke atas, kemudian tarik nafas, tahan, kemudian ditarik tangan kita kurang lebih menjadi segitiga di depan dada kita, ditahan. Nah, ini saya tadi agak ngintip sedikit apa yang dirasakan, kali ini sangat berat. Kemudian dibuang di depan dada kita. Nah, ini saya tidak melebay-lebaykan, tapi kalau ada yang respon lebay, alhamdulillah, semoga dirasakan saja. Ini kemudian tetap kembali lagi ke gerakan yang pertama lagi, kita buka tangan ke kanan kiri, ditahan, tarik nafas, kemudian
kemudian posisi tahan di dada seperti ini, sudah merasakan panas, hangat atau tidak kuat, kemudian baru dikeluarkan udara tersebut, nafas tersebut dari mulutnya kita. Buang, kita lepaskan konsisten ya tariknya. Ini nggak ada aturan, sekali lagi di video saya sudah menjelaskan tidak ada hitungan tarik nafasnya berapa detik, kemudian tahannya berapa detik, kemudian dibuang nafasnya itu harus berapa detik. Tidak ada teori seperti itu dari Kang Diki ataupun Kang Sodik, dari Akang dan Teteh yang lainnya, para senior SHI yang bisa merasakan tubuhnya diri sendiri adalah diri sendiri gitu kan, bukan dari istri atau anaknya. Nah, jadi rasakan ketika tarik nahnya juga sudah pendek, ya berarti nahannya pendek, buangnya pendek gitu. Ada yang narik udara ya, yang saya maksud ini panjang, kemudian nahannya juga bisa panjang, kemudian buangnya pasti udaranya juga yang dibawa dihasilkan juga panjang. Kalau energi yang dihasilkan adalah dari olah nafas tersebut dan fokus konsentrasi penyaluran melalui tangan kita. Jadi hawa panas yang ada di dada kita fokuskan, konsentrasikan, kita instruksikan energi hawa panas tersebut menyalur dari dada ke lengan, kemudian ke bahu, lengan, dan telapak tangan kita. Ini masih ikut gerakan yang tadi ya, yang ketiga ini penutup, kita tarik tengah-tengah. Nah, ini saya pengen kepo-kepo, ini saya bisanya merem ya, kalau melek gitu, kalau atau maksudnya membuka mata saya nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi ya. Monggo, saya juga berusaha, masih belajar, tahapan belajar, berupaya seperti apa konsentrasi ketika membuka mata, tapi saya mendapatkan feel keseruannya, kenikmatannya itu menutup mata alias merem lagi. Kita tahunya kling, ada di depan ada apa gitu kan, magic, tapi ini bukan magic, ini masih tahan nafas. Apapun jeda dari gerakan masing-masing, gerakan ke satu, kedua, ketiga, dan berikutnya di video ini saya tetap menyambung olah nafas tersebut tidak putus. Maksudnya tarik nafas, ditahan dan lepas. Nah, ini adalah gerakan yang akan closing ya. Silahkan dirasakan dulu Bapak Ibu, Akang Teteh, Mbak Mas. Ini adalah closing. Kita tutup, tarik nafas di dada, dinikmati apa yang dirasakan tubuh kita. Nah, itu lampu nggak ada yang mainan ya Bapak Ibu, itu memang voltase turun kata PLN katanya itu, tapi mau diperbaiki, nggak datang. Jadi ya, fokus ke alhamdulillah. Kemudian kita teruskan lagi, ini masih nafas dada biar tetap on ya, energi kita biar tetap geram. Kemudian gerakan terakhir atau ini selanjutnya, finishing, closing, tarik nafas, kemudian dekatkan dada wajah kita. Nah, ini karena tangan tidak terlihat, ini tidak dirapatkan di antara kedua tangan kita, kemudian dilepaskan atau dari nafas kita ini membuka tangan kita. Nah, ini dilepaskan, kemudian tarik lagi, tahan. Ini apa yang dirasakan telapak tangan kita, ini ada sebuah energi atau kenyal-kenyal, balon-balon yang dari telapak tangan saya, jari-jari saya yang saya rasakan ya. Nanti monggo komentar di chat
masih dibuang. Kemudian di sini adalah tarik, tahan, buang 3 kali. Mau 2 kali silahkan, mau 4 kali juga silahkan, yang intinya rasakan sekali lagi. Kemudian ini saya menarik cuma 2 kali. Kemudian diberikan berikutnya, tarik nafas, kemudian tahan. Ini tangan juga kembali ke atas. Sekali lagi, telapak tangan yang ada di atas tidak menempel, usahakan tidak menempel, karena untuk merasakan apa yang dirasakan di telapak tangan kita. Kemudian ini adalah didorong ataupun ditekan ya ke bawah, ke depan tubuh kita. Ini karena posisi duduk. Kalau posisi berdiri kita buang ke samping. Nah, ini kita tarik, kemudian tahan tadi ya, tarik kemudian tahan, mulai gerakan tangan ini di depan dada, kemudian ke muka, ke atas kepala kita. Sekali lagi kita tahan. Ini gerakan menyesuaikan tahan nafas. Nah, ini buang. Ketika sudah di atas, sudah mau nggak tahan, nggak bisa ditahan lagi, kita buang sampai habis. Kemudian tarik lagi, tahan. Ini sekali lagi itu mata saya merem karena saya pengen merasakan sensasinya dan menemukan sensasinya merem. Nanti saya coba berusaha, berupaya, masih belajar seperti apa konsentrasi kalau mata terbuka. Takutnya nanti kamera pas atau handphone ini dibuka hilang ya, bahaya. Tapi untungnya posisi di dalam rumah, kalau di luar kan hilang nanti. Hilang bukan karena goib, hilang karena diambil dan nggak bilang ada yang ambil. Oke, ini tarik lagi. Ini saya udah agak nah itu keluar lagi ekspresi seperti itu. Kenapa yang saya rasakan ketika latihan ini, mulai konsentrasi buyar, mulai pengen cepet-cepet selesai, pengen minum, dan nafas udah sesek habis. Nah tuh, alhamdulillah, ini saya rasakan karena instruksinya dari gerakan masing-masing gerakan menyambung dari gerakan berikutnya. Kita taruh tangan di atas paha, kalau berdiri di samping. Yang dirasakan, apa yang dirasakan oleh tubuh kita secara keseluruhan, dari kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, perut, pundak, kepala. Saya tetap berfokus, berkonsentrasi. Kuncinya adalah di nafas dada. Alhamdulillah, mulai agak hujan seperti kehujanan ya, karena alhamdulillah bajunya ini hitam, jadi agak nempel ke tubuh karena basah. Saya tetap berkonsentrasi menyelesaikan nafas dada. Kemudian terakhir adalah nafas perut untuk menyimpan olah latihan nafas kita. Nafas perut adalah tarik nafas di hidung, kemudian dikembungkan di hidung ya, kemudian dikempiskan atau dibuang dari hidung juga. Nah, kelihatan dari mulut saya karena gak berubah. Demikian dari latihan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa.